Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan belajar bareng. Kita masih ada di materi sistem reproduksi manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ke bagian selanjutnya. Yang pertama kita sudah membahas tentang pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita, dan kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama itu menstruasi, yang kedua fertilisasi, dan yang ketiga itu adalah kehamilan. Langsung saja kita ke bagian yang pertama tentang menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Nah, di sini menstruasi diartikan sebagai suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim, yang dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, serta LH dan FSH. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Akibat meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Selanjutnya, kita ke siklus menstruasi. Nah, di sini pada umumnya itu perempuan memiliki siklus selama 28 hari. Akan tetapi ada yang mengalami siklus pendek dan ada yang mengalami siklus panjang. Jika pendek berarti selama kurang lebih 18 hari dan jika panjang itu mengalami kurang lebih 40 hari. Nah, langsung saja kita ke fase pertama, yaitu fase menstruasi. Nah, ini ada bagannya ya, atau ada gambarnya. Nah, kalau yang garis-garis ini adalah hormonnya. Hormon pada perempuan itu ada 4, ada FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Ini kurang huruf L-nya ya. Nah, ini berarti kan di sini rendah ya, kalau yang atas berarti kan tinggi. Tapi di sini warnanya beda-beda. Kalau FSH biru muda, kalau yang merah itu LH, yang oranye estrogen, dan yang biru tua ini adalah progesteron. Dan di sini gambaran dari rahimnya. Nah, kita ke fase menstruasi. Fase menstruasi ini di mana nanti dinding endometrium ini akan meluruh dan ini darah menstruasi yang meluruh. Fase ini hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Nah, sehingga hormon FSH ini mengakibatkan dinding rahim meluruh pada seorang perempuan. Makanya nanti akan mengalami menstruasi. Ini pada hari ke-0 sampai ke-5. Maksudnya ada yang 5 hari bahkan lebih waktu atau masanya menstruasi. Nah, di sini apa sih hormon FSH itu? Hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Fase selanjutnya itu adalah fase proliferasi. Pada fase proliferasi ini, folikel berkembang hingga menjadi matang. Folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi nih, ketika folikel ini berkembang menjadi matang, kan kalau sudah matang itu nanti ovumnya itu akan keluar, dan yang disebut folikel itu yang ini. Nah, ini tadi folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ketika hormon estrogen memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Jadi hormon estrogen ini berfungsi untuk memproduksinya FSH dan LH. Nah, ini adalah endometrium. Nah, endometrium ini akan menebal ketika hormon estrogen dan progesteron dihasilkan. Nah, ini adalah fase-fasenya. Nah, ini kan tadi fase menstruasi itu ketika hari ke-0 sampai ke-5 bahkan lebih. Dan fase proliferasi itu dari hari ke-5 sampai ke-14. Ini dinding rahim sudah mulai menebal. Menebalnya dinding rahim ini berfungsi untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya, kita bisa dilihat ya, di sini akan ada pelepasan ovum dari ovarium yang disebut ovulasi. Di sini pada hari ke-14 ovulasi itu ya. Nah, ini lepasnya ovum dari ovarium itu disebut ovulasi. Ini sel telurnya, ini ovarium lepas. Berarti ini disebutnya ovulasi. Kalau ini endometriumnya semakin menebal. Di sini juga dilihat, maka dindingnya akan semakin menebal.
Nah, hormon LH meningkat secara mendadak. Nah, makanya di sini ketika hormon LH tadinya kan datar, kemudian tiba-tiba langsung tinggi. Nah, akibat tingginya hormon LH, maka sel telur ini dilepaskan dari ovarium. Fase yang ketiga itu fase sekretori. Bisa dilihat ya dari gambarnya. Kan tadi kita sudah membahas dua fase menstruasi, fase proliferasi, dan yang terakhir itu fase sekretori. Pada fase ini, dinding endometrium itu semakin menebal. Fase sekretori, ketika folikel telah melepaskan sel telur, akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, ini folikel kan tadi telah melepaskan sel telur. Nah, sel telurnya sudah ke sini, sudah melewati tuba Fallopi, kemudian sudah menuju ke uterus. Nah, nanti si folikel ini akan berubah. Ini, yang ini namanya korpus luteum. Jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteum tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, makanya nanti ketika jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah, maka jaringan penyusun dinding rahim itu akan rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim itu pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, ini pada fase sekretor ini dari hari ke-14 sampai ke-28. Setelah fase sekretori nanti akan kembali lagi ke fase menstruasi. Begitulah untuk siklus dari menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Selanjutnya kita ke bagian fertilisasi. Nah, fertilisasi ini diartikan sebagai proses peleburan inti sperma dan ovum sehingga membentuk zigot. Dan tempat fertilisasi ini berada di tuba Fallopi atau oviduk. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya. Ini adalah ovarium. Kemudian ini adalah sel telur. Ini sel telur itu keluar dari ovarium yang disebut ovulasi. Akan menuju ke tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi, ketika ada sel sperma masuk, maka akan terjadi proses fertilisasi atau peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk menjadi zigot. Nah, nanti ini akan menjadi zigot. Kemudian akan mengalami pembelahan. Dari satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya. Ini terjadi di tuba Fallopi. Kemudian pembelahan lanjutan, zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Morula ini terus mengalami pembelahan sehingga membentuk namanya blastosit. Blastosit ini akan menempel pada dinding endometrium, nanti yang disebut prosesnya adalah implantasi. Nah, implantasinya ini ke dalam dinding endometrium. Nah, pada kondisi ini seorang perempuan mengalami kehamilan. Setelah tadi kita memahami tentang fertilisasi, kemudian seorang perempuan itu menjadi hamil. Nah, ini ada tahapan perkembangan embrio. Itu ada 3 tahapan, ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ini dijelaskan secara singkat terlebih dahulu. Trimester pertama itu periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Trimester kedua, perkembangan utama janin, yaitu pembesaran ukuran dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Dan trimester ketiga, itu pertumbuhan ukuran janin dengan sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup di lingkungan luar. Nah, pada trimester pertama, ini bisa dilihat, pada umumnya itu seorang perempuan hamil normal itu 9 bulan. Nah, ini trimester pertama itu di 3 bulan pertama, di bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ini gambarnya ya, ini bulan ke-1, bulan kedua, dan ini bulan ketiga. Pada trimester pertama, embrio memiliki bakal tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang itu mulai terbentuk. Nah, embrio berumur 9 minggu sudah disebut janin. Janin terletak pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta.
dan terlindungi oleh amnion atau kantung ketuban. Nah ini ya, ini adalah amnion atau kantung ketuban yang fungsinya untuk melindungi janin dari benturan. Kemudian pada trimester pertama juga, otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah terbentuk. Nah, pada akhir trimester pertama itu jenis kelamin sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi. Karena di sini juga sudah dapat dilihat pada akhir trimester pertama bahwa otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah terbentuk. Selanjutnya kita ke trimester kedua, berarti 3 bulan kedua pada masa kehamilan, yaitu bulan keempat, kelima, dan keenam. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini bulan keempat ya, berarti janinnya sudah semakin membesar. Ini bulan kelima dan ini bulan keenam. Pada trimester kedua, plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Janin telah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk dan sudah tumbuh kuku. Bukan hanya berbentuk tangan saja, tapi jarinya itu sudah membentuk. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Di sini, pada trimester kedua, sudah terbentuk alis dan bulu mata. Kemudian permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Dan janin mulai aktif bergerak. Nah, pada akhir trimester kedua itu mata janin sudah mulai membuka. Selanjutnya kita ke trimester ketiga. Di trimester ketiga itu berarti 3 bulan terakhir dari proses kehamilan, yaitu bulan ke-7, ke-8, dan bulan ke-9. Pada trimester ketiga ini, sistem sirkulasi dan respirasi atau pernapasan ini mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Kemudian janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri karena sudah mulai berbentuk seperti bayi di sini ya. Kemudian tulangnya mulai mengeras, otot mulai menebal. Dan pada akhir trimester ketiga, itu posisi kepala berada di bagian bawah dan bayi ini sudah mulai siap untuk dilahirkan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya, supaya kakak lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.